Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid yang berkemuliaan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahlul jannah semuanya, juga bagi yang belum nih calon-calon haji dan hajah. Para jamaah yang mulia, saudara-saudara kita yang tahun ini beruntung mendapatkan anugerah dari Allah sedang menunaikan ibadah haji, selesai untuk di padang Arafah. Hari ini Idul Adha. Semoga menyaksikan saudara-saudara kita yang ibadah haji ini, hati kita tidak kosong dari tekad untuk juga bisa menunaikan ibadah haji. Sebab kalau ada orang Islam mati tidak bawa pahala haji, kalau istilah sekarang tidak bahaya tak gitu. Bahaya. Karena Rasulullah bersabda, man lam tahbishu hajatun dhahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja wal yamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan. Orang yang ia tidak terhalang oleh kebutuhan yang nyata, yang jelas, atau oleh penyakit yang membatasinya, atau penguasa dolim yang menghalanginya, dan ia tidak berhaji, al-yamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan, maka hendaknya ia mati jika ia mengendaki mati sebagai Yahudi, dan jika ia mengendaki mati sebagai Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Mati Yahudi atau Nasrani maksudnya apa? Kalau kita buka di dalam tafsir Jalalain surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim ay al-yahudu, waladdallin ay an-nasara. Artinya apa? Kalau kita mati sebagai orang Yahudi, berarti mati sebagai manusia yang dimurkai Allah. Kalau kita mati sebagai Nasrani, berarti kita mati sebagai orang yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang mulia, kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, lafaz hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali malah tidak pakai korenah yang banyak. Beliau mengutip hadis Rasulullah bersabda, man mata walam yahujja falyamut insya yahudiyan wa insya nasraniyan. Orang yang mati sedangkan dia belum haji, maka silakan ia mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah para jamaah yang mulia, kalau ada di antara kita sudah punya getar ingin haji atau daftar haji dan memang sudah ada rezekinya, jangan pakai tunda. Jangan pakai tunda, walaupun sehari.
Misalnya hari ini kita nih, wah saya mau daftar haji, uangnya juga ada 25 juta kan sekarang untuk dapat nomor urut. Jangan tunda besok, kecuali kalau ini hari Ahad, banknya tutup. Kenapa? Beda hari, beda tahun keberangkatan, gitu loh. Orang yang daftar haji hari Senin dengan yang daftar hari Selasanya itu nanti beda tahun keberangkatan. Orang tua kami mengalami itu. Jadi pada waktu daftar haji sampai di kantor Depak daftar haji itu ada persyaratan yang kurang. Akhirnya pulang, balik besoknya lagi. Itu dengan jamaah yang tadinya pada hari pertama bareng-bareng daftar, namun komplit persyaratan langsung daftar, dengan orang tua kami yang datang besoknya beda tahun keberangkatan. Takdir Allahnya kemudian ada COVID, akhirnya belum berangkat sudah wafat. Maka Rasulullah bersabda, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa orang yang hendak menunaikan ibadah haji, maka hendaknya ia bersegera. Jangan pakai tunda. Nanti kalau memang sudah diberi Allah kemampuan, paling tidak berproses daftar, falyata'ajjal, segera. Wa innahu qad yamradul maridu, karena sesungguhnya terkadang orang itu tadinya sehat kedatangan penyakit. Wa tadilu dhalatu, orang itu juga kadang-kadang punya barang hilang, uangnya hilang, hartanya hilang, dan paling bahaya lagi hilang iman Islamnya, atau paling tidak hilang niatannya. Wa ta'ridul hajatu, dan bisa juga orang terkadang bertemu dengan kebutuhan yang baru, akhirnya niatan haji tidak bisa terlaksana. Man aradal hajja falyata'ajjal, barang siapa orang yang hendak haji maka hendaknya ia bersegera. Para jamaah yang mulia, kenapa demikian pentingnya kita menunaikan ibadah haji, dan jangan sampai kita ini mati kecuali dengan membawa pahala haji, karena memang ibadah haji ibadah istimewa. Kalau kita telusuri Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada perintah ibadah yang bahasa perintahnya seperti haji. Bagaimana perintah haji? Di surat Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Perintahnya bukan sekedar misalnya kita diperintahkan seperti misalnya sholat, aqimus shalah, atau wa'atuz zakah. Tidak demikian, tapi wa'atimmu, sempurnakan oleh sekalian haji dan umrah itu. Jadi para jamaah yang mulia, beruntung di antara kita seandainya sekarang ini belum berangkat namun sedang proses, sedang menunggu waktu keberangkatan, berarti punya waktu yang luas untuk menyempurnakan kesiapan zahir maupun batin, terutama ilmu, supaya nanti saat menunaikan ibadah haji dan umrah itu sempurna. Karena perintahnya tidak hanya sekedar asal haji, asal umrah, sempurnakan ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Sempurna itu berarti ibadahnya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah itu menurut ulama ya, in kana sawaban, ya, kalau ibadahnya itu benar,
walakum balam yakun khalisan lam yuqbal. Ibadahnya benar tapi belum ikhlas, belum diterima. In kana khalisan walam yakun shawaban lam yuqbal. Ikhlas tapi tidak benar juga belum diterima. Yang diterima yang bagaimana? Hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga ibadah itu benar penunaiannya dan ikhlas di dalam hatinya. Disebut benar bagaimana? Disebut benar kalau sesuai dengan tuntunan daripada syariat, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Disebut ikhlas kalau memang semata-mata ditunaikan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah yang kita tunaikan itu seperti itu adanya, maka akan mendapatkan pahala. Yang pertama adalah penutupan dosa atau kafarat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-umratul umrati kafarat lima bainahuma. Umrah itu adalah penutup dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian para jamaah yang mulia, orang itu kalau haji mesti latihan jadi seorang yang muslim atau seorang muslimah yang kafah. Jadi ketika kita baca ayat udkhulu fi silmi kafah, masuklah kemusliman dalam Islam secara kafah, maka riyadhahnya itu terutama saat menaikkan ibadah haji. Sebab kalau ingin haji kita ini pulang dalam keadaan dosa diampuni, hajinya mabrur, Rasulullah bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja kayyiblatu ummu. Orang yang haji karena Allah lalu ia tidak rafas selama haji, lisannya terjaga, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang keji, yang mesum, walam yafsuq, dan tidak melakukan perbuatan fasik. Apa perbuatan fasik? Perbuatan keluar dari jalan taat. Nah, ini kadang-kadang para jamaah yang mulia, orang yang belum terbiasa sering meleset di sini. Di Arafah, di Mina, ketika di Arafah sedang wukuf, karena tidak terbiasa tutup aurat, kadang-kadang orang buka aurat, terutama kalau mau kamar mandi atau ke toilet. Kemudian apalagi dalam hal misalnya menunaikan ibadah, orang sedang wukuf di padang Arafah, waktunya cuma di antara ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, itu waktu istimewa. Namun karena kebiasaan di kampungnya itu kalau udah kumpul itu ngerumpi, jadi Arafah ngerumpi juga, bukannya wiridan yang berlapis-lapis itu. Nah itu kadang-kadang meleset di sana. Moga-moga nanti kalau kita haji, hajinya sempurna. Yang amin cuma 3 orang nih. Moga-moga nanti kalau kita haji, hajinya sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sebab syaratnya untuk haji itu benar-benar menjadi penggugur dosa, selain karena Allah, walam yarfus, tidak rafas, walam yamsuk, dan tidak fasik, maka raja kayomi waladul ummu, ia kembali seperti hari ibunya melahirkannya. Kemudian yang istimewa lagi adalah bahwa orang kalau haji ataupun umroh, ia menjadi duta hamba-hamba Allah di wilayahnya. Rasulullah bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir waqtullah.
orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir harbi, orang yang haji dan orang yang umrah. Waktullah, ia adalah utusan-utusan Allah, delegasi-delegasi Allah. Dahum, yang Allah itu mengundang mereka. Ini dari Serengseng ada kan yang tahun ini haji kan? Ada ya? Ini ada orangnya enggak dia? Ada enggak orang Serengseng yang tahun ini haji? Ada. Yang haji dari Serengseng tahun ini, beliau adalah wakil-wakil kita, delegasi hamba-hamba Allah dari Serengseng atau dari Jakarta. Waktu Allah min Jakarta, gitu. Makanya kita harus sadar itu, kita ini jadi wakil-wakil daripada kaum muslimin muslimat yang lain. Harus menjadi kebanggaan, jangan bikin malu. Utusan orang Serengseng, utusan orang Jakarta, utusan orang Indonesia dipanggil oleh Allah menjadi waktullah, maka datang dengan penuh kehormatan, karena sebagai utusan Allah diundang mereka datang, wajabu, mereka mengijabah panggilan Allah, wasaluhu wa'atau, lalu mereka minta kepada Allah, maka Allah berikan kepada mereka. Maka salah satu keistimewaan orang haji, insya Allah doanya mustajabah. Para jamaah yang mulia, penting bagi kita membangun niat ibadah, wabil khusus dalam hal ini ibadah haji. Karena dengan kita punya niat, insya Allah kita selamat. Tadi misalnya kalau kita baca hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali aja dalam kitab Ihya, man mata walam yahujja wal yamut insya yahudian wa insya nasrani. Orang yang mati belum haji, silakan mati Yahudi atau Nasrani. Tapi insya Allah kita tidak akan terkena ancaman di sini. Kenapa? Karena semestinya tidak ada seorang muslim muslimah pun mati kecuali dia sudah punya pahala haji. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan bermodalkan niat atau tekad. Rasulullah bersabda, membaca hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana aturan Allah tentang hasanat dan sayyi'at itu. Dan aturannya luar biasa. Kita bersyukur menjadi umat Islam, diberi anugerah tidak dari Allah. Faman hamma bi hasanatin falam yahmalha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Barang siapa orang yang punya tekad atau niat melaksanakan satu amal kebajikan lalu ia tidak mampu mengamalkannya, Allah tetapkan ia di sisinya sebagai satu kebajikan yang sempurna. Ada orang sudah mati belum haji, dibawa ke liang lahat, kata tetangganya yang pernah haji, kasihan ini jenazah. Memang kenapa? Udah mati belum haji. Kata malaikat, dia sudah punya pahala haji satu sempurna. Dari mana dia dapat pahala haji? Dari hatinya yang punya niat. Mana dalilnya? Dalilnya Rasul bersabda, "Faman hamma biasanatin." Siapapun orang yang ia sudah punya ham, punya tekad, punya niat melaksanakan satu amal kebajikan, contoh haji. Sudah tekad saya mau berhaji tahun ini atau mau berumrah tahun ini. Ya Allah, tolong ya Allah, hamba mau menunaikan ibadah haji, mau menunaikan ibadah umrah.
Walam ya'malha, lalu ia tidak mampu mengamalkannya. Belum sampai kepada tahun keberangkatan, bahkan kadang belum sampai bisa dapat nomor kursi, sudah terburu ajal tiba, mati. Maka kata bahwa inda wasadat kamilah, Allah tetapkan di sisinya sebagai satu kebajikan sempurna. Jadi artinya apa? Dia memang belum pernah ke tanah suci, belum pernah wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, di Mina, lewat Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Belum pernah ia tawaf, sa'i dan tahallul, tapi ia mati dalam keadaan membawa pahala haji satu sempurna. Bayangkan itu. Ini kalimat sempurna ini menjadi penting, hasanatan kamilah. Karena kalau kita benar-benar haji umroh, sulit mendapatkan nilai kamilah ini. Apalagi haji zaman akhir, Masya Allah, Masya Allah. Nah, di zaman akhir itu kadang ada orang sempet-sempetnya kok sedang tawaf itu update status, putaran pertama update, putaran kedua update lagi gitu. Jadi ketika tawaf itu bukannya khusyuk doa, tapi khusyuk begini. Memang zaman dulu kita masuk ke Masjidil Haram bawa kamera aja ditangkap kita. Sekarang udah bebas, karena bagaimana mau nangkep orang bawa kamera, HP-nya kamera semua. Bahkan saya pernah menyaksikan di Masjidil Haram, orang pakai jubah, sholat ngadep Ka'bah. Begitu lagi baca Fatihah, HP bunyi, itu sempat-sempatnya ngambil HP, ngelihat dulu, terus masukin lagi. Jadi dia menghadap Allah, kita sempetin dulu ini konteks sama manusia zaman akhir. Itu sholat ngadep Ka'bah, bayangkan. Zaman akhir. Dulu kalau kita haji umroh depan Ka'bah, wiridan tengok kanan ulama, tengok kiri wali Allah. Sekarang tengok kanan kiri artis. Coba bayangkan. Masya Allah. Maka haji umroh tanpa ilmu berat. Bayangan tentang Mekah itu cuma ada di Ka'bah. Kanan kiri udah tidak kelihatan Mekah lagi, yang ada hotel-hotel bintang 5. Kalau dulu masih lumayan, kita dekat Ka'bah, melihat kanan kiri masih kelihatan rumah-rumah orang Mekah yang ada di bukit-bukit, kelihatan suasana Mekahnya kelihatan. Sekarang tidak ada. Maka para jamaah yang mulia, jangan sampai kita hatinya kosong dari kerinduan dan niatan akan ibadah haji. Loh, lalu bedanya di mana antara orang yang baru punya niat haji namun mati, tapi dia dapat pahala haji satu sempurna, dengan yang benar-benar ke tanah suci dan pulang dengan selamat, hajinya mabrur? Bedanya kelipatan pahalanya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhibin ila adabin katsira. Dan jika orang itu bertekad melaksanakan satu amal kebajikan, berniat melaksanakan satu amal saleh, lalu ia mampu mengamalkannya, sukses menjalaninya, Allah tetapkan ia di sisinya sebagai 10 kali kebajikan sampai 700, sampai kelipatan yang tak terhingga. Bapak ibu yang pulang haji, hajinya mabrur, dapat pahala haji 10 kali haji. Umroh pulang, umrohnya makbulah, dapat pahala umroh 10. Begitu juga dengan amal yang semua amal itu paling tidak diberi pahala Allah 10 kali lipat. Kalau Qur'annya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun hamba Allah yang ikut wakaf pembangunan Masjid At-Thayyibah, maka dapat pahala minimal 700 kali lipat.
matul ladzina unfina fi sabilillah al-ayah itu. Dalilnya dalam Al-Quran tentang orang yang infak fisabilillah balasnya 700 kali lipat. Ada yang pahalanya itu tidak bisa dihitung saking banyaknya, tidak lagi 10, tidak lagi 7 kali lipat, tapi kelipatannya hanya Allah yang tahu. Siapa dia? Yang paling ikhlas. Mungkin yang dulu ketika wakaf atau infak pembangunan masjid mushola pesantren langsung transfer tanpa memberitahu siapa yang transfer. Woi, transferannya 1 miliar tapi tidak ketahuan siapa yang ngirim. Ada enggak kira-kira di situ? Ada. Mantap gitu. Itu pahalanya tidak bisa diketahui berapa banyak gitu. Karena apa? Semakin ikhlas semakin besar pahala si Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, maka niat ini menjadi sangat penting dan menentukan nasib hidup kita. Misalnya apa? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'in nafarin." Dunia itu adalah bagi 4 golongan manusia. Di dunia ini menurut Rasulullah ada 4 golongan manusia. Golongan yang mana itu? Pertama, abdin razaqallahu malan wa ilman fa huwa yattaqi bihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu lillahi bihi haqqan wa hada bi afdalil manazil. Yang pertama adalah golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan rizki kepada mereka. Diberi rizki oleh Allah harta, diberi rizki oleh Allah ilmu. Nah, ini para jamaah yang mulia, Rasulullah mengajar kepada kita dalam masalah ungkapan rizki ya. Kita ini kan biasanya kalau mendengar kata rizki yang kebayang duit, betul? Yang kebayang materi duniawi, rizki. Ternyata sebetulnya rizki itu luas sekali. Diberi Allah rizki apa? Harta dan ilmu. Jadi harta ya rizki, ilmu ya rizki. Termasuk akhlak yang baik rizki. Kalau kita ngaji kitab Al-Hikam, diantaranya yang menyatakan masya'nu wujudut thalabi inama sya'nu an turzaqa husnal adabi. Yang paling penting bukan mintanya atau doanya, yang paling penting itu adalah bahwa kamu diberi rizki adab yang baik. Jadi adab yang baik rizki, ilmu rizki. Ini ada golongan orang pertama oleh Allah diberi rizki harta dan diberi rizki ilmu. Maka dengan ilmunya dia gunakan hartanya untuk takwa kepada Allah, untuk silaturahim. Jadi kalau kita ini punya harta yang banyak, perjalanan yang mulia, itu modal silaturahim. Salah satu yang akan diminta tanggung jawab bagi orang berharta, ditanya tentang silaturahim. Sebab apa? Harta kalau kita punya menjadi sarana silaturahim yang ampuh. Misalnya nih, moga-moga di sini semuanya diberi Allah harta yang banyak. Jadi orang kaya raya. Silaturahim gampang. Misalnya kita mau buat silaturahim keluarga besar, kita undang. Rumah kita juga gede kok. Muatlah 500 orang kumpul bareng-bareng, kita undang. Kalau undangannya itu cuman undangan aja, mungkin orang malas. Kasih tahu yang hadir pulang bawa hadiah 1 jutaan. Mantap nggak kira-kira? Berangkatnya jalan kira-kira? 1 jutaan. Terus jamuan catering dari Puspa Catering. Wah, cateringnya Titi Puspa enak tuh. Mantap nggak kira-kira? Wah, gitu. Jadi kalau harta banyak silaturahim. Lebih-lebih lagi kalau bisa buat silaturahim keluarga besar dengan umroh bersama. Mantap enggak kira-kira?
Waduh, dari kakek nenek sampai cucu umroh bareng-bareng, silaturahim. Mantap. Mestinya begitu. Orang punya harta harusnya keluarga makin tersambung. Nah ini karena diberi rezeki ilmu dan harta, akhirnya apa? Masya Allah, ia makin takwa kepada Allah, ia makin erat silaturahimnya dan amal-amal yang lainnya, terutama ia tahu hak Allah dalam hartanya. Zakat dia bayarkan, infak sedekah juga banyak. Ini adalah wahada bi'adil nazil. Ini adalah yang paling utamanya derajat-derajat daripada hamba Allah. Ini satu. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah golongan manusia hamba Allah yang Allah berikan padanya rezeki ilmu dan belum diberi rezeki harta. Bahwa shadiqun niyati, lalu ia menjadi orang yang punya niat yang benar, yang baik, yang tulus. Dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saja saya punya harta, maka saya pun akan beramal dengan amalnya si fulan. Amalnya tadi golongan orang pertama yang punya harta, punya ilmu, dengan hartanya ia bertakwa, dengan hartanya ia silaturahim, dengan hartanya ia tunaikan hak Allah, menjadi orang yang paling tinggi derajat hidupnya. Maka orang yang kedua ini baru punya ilmu, belum punya harta, tapi hatinya punya niat. Ya Allah, kalau saya punya harta seperti beliau, saya pun dengan beramal seperti yang beliau amalkan. Wa huwa bin niyati fajru sawa. Maka orang kedua ini disebabkan niatnya, pahala di antara golongan pertama dan kedua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam pokok pahalanya. Misalnya tadi yang orang kaya, dengan hartanya ia bertakwa, dia tunaikan ibadah haji umroh, plus biayanya berapa? 500 juta umpamanya. Dia juga mengumrohkan keluarga besarnya, biayanya berapa? 1 miliar. Dia juga apa? Bantu bangun masjid 2 miliar, bantu pesantren 10 miliar. Gampang ngomong dengan terus golongan kedua cuman, ya Allah, kalau saja saya punya harta, saya pun akan beramal seperti yang beliau amalkan. Dua-duanya pahalanya sama. Yang beda kelipatannya. Yang baru niat dapat pahala semua itu satu sempurna, yang benar-benar menjalankannya dia dapat pahala hajinya 10 kali lipat, umrohnya 10 kali lipat, infak fisabilillahnya, wakafnya 7 kali lipat. Maka para jamaah yang mulia, hati-hati dengan hati. Apa? Hati-hati dengan hati. Hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas. Walaupun kata orang itu tidak banyak yang dia bisa lakukan, ternyata hatinya mengantarkan dia dapat pahala yang besar. Dia tahu di negerinya ada orang-orang kaya raya yang berilmu, yang alim, dengan hartanya yang bertakwa, dengan hartanya dia membangun silaturahim, dengan hartanya ia infak fisabilillah. Ia pun punya kerinduan yang sama, tekad yang sama, dapat pahalanya. Tapi yang bahaya ini golongan ketiga, wabdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang golongan hamba Allah, manusia yang Allah berikan padanya rezeki harta dan Allah tidak berikan kepadanya rezeki ilmu. Ini orangnya suka nyari duit tapi tidak suka nyari ilmu gitu. Kalau bisnis semangat, ngaji tidak ada minat. Nah ini bahayanya. Akhirnya dia banyak harta tapi miskin ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya wawa yahbitu bimali bir ilmin. Ia kemudian bertindak dalam hartanya itu tanpa ilmu. La yataqibi rabbah. Ia tidak bertakwa
dengan hartanya itu, wala yaslubi rahimah, dan juga dengan hartanya ia tidak silaturahim, wala ya'lamu ghaibi haqqan, ia juga tidak tahu hak Allah dalam harta. Masya Allah, ia hartanya dikutipin oleh pemerintah banyak banget, gajinya tarik pajak, betul, jual tanah tarik pajak, ya, nanti belanja di supermarket tarik pajak. Banyak sekali yang dia berikan untuk pemerintah atau untuk dunia, tapi Allah memintanya bayar zakat 2,5%, tidak dibayar. Kenapa? Tidak ngerti. Maka apa yang terjadi? Orang ini adalah wa'ada bi'ahbasil manazil, ini adalah manusia dengan derajat yang buruk, yang jelek di sisi Allah SWT. Golongan ketiga. Yang keempat ini, wah, apes sekali golongan ini. Yang keempat, wa'abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Seorang hamba Allah yang ia itu Allah tidak berikan kepadanya rezeki harta dan juga tidak diberi rezeki ilmu. Ini orang ini mungkin malas kerja atau kerja tapi masih belum beruntung sehingga tidak ketemu rezekinya, dan juga tidak suka ngaji. Dekat masjid mushola pesantren, masjid taklim, tidak pernah mau duduk thalabul ilmi, mending nganggur-ngangguran. Akhirnya jadi orang yang juga fakir dan juga jahil. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa? Wa huwa yaqulu, kemudian dia berkata, lau anna limana amiltu bi amali fulan, kalau saja saya punya harta, saya juga mau beramal seperti amalnya si fulan yang kedua tadi, yang ketiga tadi. Kalau saya punya harta, ya saya tiap malam aku diskotik, saya mau main perempuan, saya mau judi, saya mau bangun tempat hiburan dan sebagainya. Maka fahuwa biniyati wa misru masawa, maka dia orang keempat ini dengan niatnya tadi, dosa keduanya, golongan ketiga dan keempat sama. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang bisa menyelamatkan golongan yang keempat ini? Golongan yang keempat ini akan bisa selamat kalau pada waktunya ketika dia diberi Allah harta, kemudian dia membatalkan rencananya. Dia tadi kan mengatakan, ya Allah, kalau saja saya punya harta seperti orang itu, saya pun juga akan melakukannya. Saya mau ke diskotik tiap malam, saya mau main perempuan tiap pekan, saya mau judi tiap hari, dan sebagainya yang jahat itu. Wahuwa fi wizrihi masawa, maka ia itu, dua orang itu, wa wizruhu masawa, dosa keduanya sama. Loh, padahal kan golongan keempat ini belum melakukan. Iya, belum melakukan karena memang belum punya modalnya. Nah, penentuannya nanti kalau pas nasib sudah berubah, benar dia jadi orang berharta, dijalankan tidak? Kalau tidak, nah ini kalau dia sudah punya rencana jahat, tapi ketika kemampuan telah datang dia batalkan karena takut kepada Allah, maka ia mendapatkan satu pahala kebajikan. Nah, itulah kemurahan Allah SWT. Tapi kalau ada orang punya niat jahat, tidak terlaksana karena gagal, dosanya tetap dipikul. Ada maling nih, sudah punya rencana malam-malam mau nyuri di rumahnya Pak Haji Anu. Begitu sampai ke lokasi, sudah tinggal ngambil barangnya, tiba-tiba muncul rasa takut. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya kok jadi pencuri. Dosanya kalau diterapkan Islam dipotong tangan. Di dunia tidak dihukum, diancam mau di akhirat. Tidak jadi. Seperti ada orang yang mau memperkosa wanita
sudah tinggal eksekusi, muncul rasa takut, dibatalkan, dapat pahala. Tapi kalau kemudian orang itu gagal jadi pencuri gara-gara begitu sampai ke lokasinya, Pak Haji sekeluarga lagi pada tahajud, pada baca Quran, pada selawatan, siaga semua sekeluarga, akhirnya batal. Nah, tetap dapat dosanya. Karena tidak jadi nyuri bukan karena dia batalkan niatnya, tapi kesempatan tidak ada. Maka hati-hati dengan hati, berajam yang mulia, Masya Allah ya. Orang belum beramal sudah dapat balasan. Ya kalau yang baik, kalau yang buruk, Masya Allah. Oleh karena itu, beruntung sekali orang-orang yang hatinya punya niat amal soleh. Ini ngomong-ngomong waktunya masih berapa menit? 2 menit lagi. Ini mau sampai sholat suruk atau enggak sih? Sampai suruk. Pak Haji gimana nih? Sampai suruk. Bab kalau nunggu diem aja kan lama, tapi kalau sambil ngaji kan insya Allah. Jadi panjang ya. Orang yang hatinya punya niatan, ya Allah, malam nanti saya harus sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat dan sebagainya. Dan itu menjadi tekad tiap malam. Tapi suatu hari mungkin karena lelah sekali hari itu tertidur. Bagaimana ini? Tetap dapat pahala. Rasulullah bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin wa ghalabahu 'alaiha naumun illa kataba lahu ajra salatihi." Tidak ada seorang yang ia punya amalan sholat di waktu malam, itu sudah menjadi wiridan dia, jadi apa? Adat dia, jadi amalan rutin dia, menjadi tekad hidup dia, tiap malam tiada malam kecuali salatul lail. Lalu suatu ketika tidur itu mengalahkannya, saking ngantuknya, habis sholat isya, wiridan doa, ketiduran misalnya. Maka Allah tetap berikan kepadanya pahala sholat malamnya. Lalu dia tidurnya kemana? Wa kana naumu shadaqatan alaih. Tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Enak ya? Masya Allah. Orang tidur dapat pahala sholatul lail. Wah, kalau begitu Pak Ustadz, saya mau niat tahajud tapi nanti saya tidurnya yang pules. Oh, Allah Maha tahu yang seperti itu. Sebelum kita tutup, ada lagi para jamaah yang mulia. Kalau kita lagi sehat, lagi di rumah, jangan sia-sia kesempatan. Kita punya rumah di Serengseng, terlebih di komplek Qaryah Thayyibah. Di sini banyak jamaah, banyak kegiatan-kegiatan amaliyah, termasuk diantaranya majelis ilmu. Selagi sehat, selagi sempat, selagi di tempat, jangan sia-siakan. Sebab apa? Itu nanti akan jadi catatan amal kita selamanya. Sampai pun kalau kita lagi sakit atau lagi bepergian. Ini hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahih." Apabila ada orang sakit, ada seorang hamba dia sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya semisal apa yang adalah ia mengamalkannya saat dia di tempat ataupun saat dia itu sehat. Ada yang biasanya pagi ini sholat subuh jamaah dan ngaji di Masjid Thayyibah, hari ini sedang tidak di masjid, sedang tugas keluar kota luar negeri atau sedang sakit, tetap dapat pahalanya. Kalau bahasa anak sekarang, di copy paste. Jadi ketika kita sedang sakit atau kita sedang bepergian, catatan amal kita copy paste saat kita sehat atau saat kita di tempat. Semoga hati kita senantiasa dalam niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.